Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa puas setelah membicarakan aib orang lain? Merasa lega setelah menguliti kesalahan mereka di balik punggungnya? Hati-hati. Barangkali itu bukan kelegaan, tapi jerat dosa yang tak kau sadari. Ghibah, satu kata ringan di lisan, tapi berat di timbangan akhirat. Sebuah perbuatan yang terlihat sepele, tapi bisa menghanguskan seluruh amal kebaikan. Di zaman ini, ghibah sudah menjadi konsumsi harian. Ia tak lagi dianggap berbahaya, bahkan sering dijadikan bahan candaan, hiburan, atau pelampiasan emosi. Orang merasa bebas membicarakan siapa saja, dari artis, politikus, tetangga, sampai teman sendiri. Padahal Allah sudah menegaskan, apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang telah mati? Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Tapi kita masih melakukannya, tanpa gentar. Yang lebih menyedihkan, ghibah tak lagi butuh dua mulut berbisik di pojok ruangan. Cukup satu jari, satu status, satu komentar, lalu tersebar ke ribuan orang. Dosa yang dulu tersembunyi, kini dipamerkan tanpa malu. Bahkan kadang dibumbui dengan tawa dan emoji, seakan tak ada apa-apa. Padahal, bisa jadi itu adalah penyebab turunnya murka Allah di akhir zaman. Coba kita pikir ulang, kalau kita mati hari ini, lalu ditanya di alam kubur, mengapa engkau membicarakan saudaramu di belakangnya? Apa jawaban kita? Cuman iseng, biar ramai di grup, nggak ada maksud buruk kok. Jawaban seperti itu tak akan menolong kita dari siksa kubur yang pedih. Justru bisa menjadi awal dari azab panjang yang tak berkesudahan. Sebagian orang berkata, tapi aku cuma bilang yang benar kok. Tapi kebenaran pun, kalau diucapkan dengan maksud merendahkan, tetaplah ghibah. Rasulullah menjelaskan, ghibah adalah menyebut sesuatu dari saudaramu yang ia tidak suka jika disebutkan. Kalau itu benar, itulah ghibah. Kalau tidak benar, malah menjadi fitnah yang dosanya lebih besar lagi. Celakanya, di akhir zaman ini, dosa seperti ini justru laris. Dunia mengajarkan kita untuk jadi tukang nilai hidup orang, bukan tukang introspeksi diri. Kita lebih sibuk menilai kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Kita menjadikan dosa orang lain sebagai hiburan, tapi lupa bahwa malaikat mencatat semuanya tanpa putus. Lalu bagaimana jika Allah membongkar aib kita di hari kiamat nanti, seperti kita membongkar aib orang lain di dunia? Maukah kita dipermalukan di hadapan jutaan makhluk hanya karena tak bisa menahan lidah dan jari? Tak ada lagi edit, tak ada lagi hapus. Semua tayang tanpa sensor, dan pertanggungjawaban tak bisa ditolak. Video ini akan membahas tentang bahaya ghibah di akhir zaman. Bukan sekadar teori, tapi fakta-fakta yang menyentak jiwa. Jika kamu merasa pernah melakukannya, atau bahkan sedang melakukannya tanpa sadar, maka ini adalah pengingat terakhir. Sebelum lidahmu jadi sebab panasnya kubur dan neraka, simak sampai akhir. Ghibah, dosa yang dianggap ringan, tapi berat di akhirat. Sebagian besar dari kita mengira bahwa ghibah hanyalah dosa ringan. Tidak berdarah, tidak mencuri, tidak membunuh, jadi merasa masih aman. Padahal, ghibah adalah dosa besar yang Allah samakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Bayangkan, betapa menjijikannya gambaran itu. Tapi mengapa kita masih menganggapnya biasa? Mungkin karena ghibah tidak langsung mendatangkan musibah di dunia. Tidak ada petir yang menyambar, tidak ada malaikat maut yang langsung datang. Tapi justru disitulah bahayanya. Ghibah termasuk dosa yang balasannya ditunda. Ia dikumpulkan, ditumpuk, sampai tiba saatnya ditagihkan semua di alam kubur dan hari kiamat. Orang yang ahli ibadah pun bisa binasa karena ghibah. Rasulullah pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin salat, puasa, dan bersedekah. Tapi ia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nabi menjawab, dia di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Bukan karena kurang amal, tapi karena tak menjaga lisan. Lalu bagaimana dengan kita yang belum tentu ibadahnya lebih baik darinya? Ghibah bukan hanya soal membicarakan keburukan, tapi juga ketika kita menyebarkan aib, sindiran halus, atau menyebar info yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Bahkan mengunggah postingan atau konten yang mengundang komentar buruk tentang seseorang, juga termasuk bagian dari dosa ini.
kita bisa ikut menanggung dosanya walau hanya satu klik. Di era media sosial, ghibah beranak pinak. Satu video aib tersebar, lalu dikomentari, dikutip, diedit, bahkan dijadikan bahan candaan. Kita jadi terbiasa melihat kehinaan orang lain sebagai hiburan. Padahal mungkin satu dari mereka adalah hamba yang sangat dicintai Allah, dan kita sedang bermain-main dengan kehormatannya. Mungkin kita pikir, cuman ngebahas kok, kan nggak niat jahat. Tapi dosa tak menunggu niat jahat. Ia lahir dari perbuatan, bukan sekadar niat. Kita menganggap ini remeh, tapi Allah tidak. Lisan dan jari kita akan bicara di hari pengadilan. Dan yang paling tragis, amal-amal kita bisa dipindahkan ke orang yang kita bicarakan, sebagai ganti atas kehormatannya yang kita rusak. Mereka yang rajin ghibah akan mendapati timbangan amalnya kosong. Karena setiap amalnya telah habis ditransfer kepada orang-orang yang ia bicarakan. Dan jika amalnya tidak cukup, maka dosa orang itu akan ditimpakan padanya. Inilah orang yang bangkrut di akhirat. Datang dengan pahala, tapi pulang dengan dosa orang lain. Apakah ini pantas kita pertaruhkan hanya demi kesenangan singkat? Hanya demi terlihat tahu banyak? Hanya demi dianggap seru di tongkrongan atau rame di komentar? Dunia ini terlalu singkat untuk diisi dengan dosa yang tak terasa. Dan akhirat terlalu panjang untuk ditukar dengan satu kalimat yang tak seharusnya diucap. Ghibah, ciri akhir zaman yang dianggap normal. Rasulullah telah mengabarkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika manusia berlomba-lomba mengumbar aib saudaranya. Bukan karena tak tahu hukumnya, tapi karena sudah tak merasa bersalah. Hati menjadi keras, nurani menjadi tumpul. Yang penting ramai, viral, dan menghibur. Urusan dosa, nanti saja dipikirkan. Ghibah menjadi budaya. Ia tidak lagi dilakukan diam-diam, tapi dipertontonkan secara terbuka. Di televisi, di konten, di meja makan, di grup WhatsApp keluarga. Bahkan anak-anak tumbuh dengan menonton orang dewasa saling membuka aib dan menertawakannya. Kita sedang membangun generasi yang terbiasa menilai, bukan memperbaiki. Di akhir zaman kebenaran semakin sulit didengar. Orang lebih suka cerita yang seru meski tak benar, daripada nasihat yang pahit tapi menyelamatkan. Ghibah hadir sebagai jalan pintas untuk membunuh karakter seseorang tanpa harus berhadapan langsung. Ini bukan sekadar dosa individu, tapi penyakit sosial yang menghancurkan kepercayaan dalam masyarakat. Yang paling menakutkan, kita hidup di zaman di mana pelaku ghibah dipuja, dan yang menjaga lisan justru dianggap tidak asik. Ketika ada yang mencoba diam atau menengahi, ia dianggap sok alim. Padahal justru merekalah yang masih punya cahaya iman. Sementara yang lain sudah terbiasa dalam kegelapan dan menganggapnya sebagai cahaya. Di media sosial, kita bisa melihat jelas betapa benar sabda Nabi tentang akhir zaman. Setiap hari, trending topik berisi cacian, hinaan, gosip, dan celaan. Kita merasa harus berkomentar, harus ikut menambah narasi. Seakan tanpa itu, kita bukan bagian dari permainan. Padahal semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ciri lain dari akhir zaman adalah banyaknya manusia yang lebih peduli pada kesalahan orang lain daripada keselamatan dirinya. Mereka lupa, setiap kata adalah saksi, dan setiap saksi akan bicara di akhirat. Allah tidak lupa, meski kita menghapus komentar. Allah tidak lalai, meski kita merasa tidak ada yang melihat. Maka saat kita membicarakan ghibah, ini bukan sekadar masalah akhlak, ini masalah iman. Sejauh mana kita percaya bahwa hari pengadilan itu nyata? Sejauh mana kita sadar bahwa satu kalimat bisa jadi penyebab murka Allah? Karena jika kita benar-benar yakin, maka lidah ini akan lebih hati-hati, dan jari ini akan lebih takut menekan kirim. Hidup di akhir zaman berarti kita harus lebih keras menjaga diri. Bukan mengikuti arus, tapi melawan derasnya dosa yang sudah dianggap biasa. Karena saat yang lain sibuk saling membuka aib, tugas kita adalah menutup dan memperbaiki. Bukan karena kita lebih suci, tapi karena kita tahu, kita pun punya aib, dan kita tidak ingin Allah membukanya di akhirat nanti. Azab kubur dan neraka untuk pelaku ghibah. Siksa bagi pelaku ghibah,
bukan hanya sekadar ancaman, tapi nyata. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menjelaskan bentuk-bentuk azab yang menimpa mereka yang tak menjaga lisannya. Salah satu yang paling mengerikan adalah hadits tentang dua penghuni kubur yang disiksa. Rasulullah bersabda, keduanya disiksa, dan bukan karena dosa besar menurut mereka. Yang satu karena tidak menjaga diri dari najis, dan yang satunya karena suka menyebarkan ucapan, ghibah, dan namimah. Hadis riwayat Bukhari. Coba renungkan, satu kalimat yang kita anggap remeh, bisa menjadi penyebab disiksanya tubuh kita di dalam tanah yang sempit dan gelap. Tidak ada yang bisa menolong saat itu. Tidak ada notifikasi yang bisa menyelamatkan. Tidak ada koneksi yang bisa membebaskan. Hanya amal dan dosa yang jadi teman setia. Di alam barzakh, lisan yang dulu ringan membicarakan orang lain akan menjadi berat. Lidah akan ditarik, tubuh akan dibakar, dan mulut akan dipaksa makan daging busuk, sebagaimana dalam mimpi Rasulullah yang dijelaskan oleh malaikat. Itulah orang yang makan daging saudaranya. Hadis riwayat Ahmad. Ini bukan metafora semata, tapi gambaran siksaan nyata bagi pelaku ghibah. Siksa itu tidak berakhir di kubur. Di hari kiamat pelaku ghibah akan kehilangan seluruh pahala yang ia kumpulkan selama hidup. Ia akan melihat satu persatu orang yang pernah ia bicarakan datang menuntut hak. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya, semua diberikan sebagai ganti atas kehormatan yang ia rusak di dunia. Dan saat amalnya habis, dosa-dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya. Ia datang dengan penuh pahala, pulang dengan penuh dosa. Inilah orang yang benar-benar bangkrut di akhirat. Ia kira selama ini baik-baik saja. Tapi ternyata, setiap komentarnya adalah hutang yang kini ditagih tanpa ampun. Apa yang kita kejar dengan ghibah? Kepuasan sesaat? Validasi dari teman-teman? Rasa superioritas semu? Apakah itu semua layak ditukar dengan siksa panjang yang menunggu di alam kubur dan akhirat? Setiap orang yang kita bicarakan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan saat itu tiba, kita tak bisa bersembunyi. Ghibah memang tak menyakitkan secara fisik saat dilakukan. Tapi ia melukai secara spiritual. Ia menghapus cahaya dari wajah kita, menggelapkan hati, dan menarik kita perlahan ke dalam kebinasaan. Maka jika hari ini kita masih bisa menyadari dosa ini, itu adalah pertolongan Allah. Karena banyak yang terlanjur mati dalam keadaan ghibah menjadi kebiasaannya. Segera hentikan, sebelum ajal menjemput. Sebelum mulut ini membusuk dalam tanah karena pernah menyakiti orang lain dengan kata-kata. Karena azab kubur bukanlah mitos. Ia nyata, dan ia menanti mereka yang lupa menjaga lisan dan jari. Cara bertaubat dari ghibah dan menjaga lisan di akhir zaman. Masih ada jalan pulang. Meski dosa ghibah itu besar, rahmat Allah jauh lebih luas. Siapapun yang hari ini sadar bahwa lisannya pernah menjadi sumber luka bagi orang lain, maka ketahuilah, taubat masih terbuka. Tapi taubat dari ghibah tak cukup dengan istighfar saja. Harus disertai kesungguhan dan perbaikan nyata. Langkah pertama adalah menyesal. Bukan sekadar menyesal karena takut dosa, tapi benar-benar malu telah menggunjing saudara sendiri. Langkah berikutnya, berhenti total dan bertekad tidak mengulanginya. Lalu, yang terberat, jika memungkinkan, kita perlu meminta maaf langsung kepada orang yang pernah kita ghibahi, agar tidak menjadi hak yang belum diselesaikan di akhirat. Jika tak memungkinkan minta maaf secara langsung, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut. Ucapkan doa secara ikhlas, agar Allah gantikan keburukan lisan kita dengan keberkahan doa. Ini bukan formalitas, tapi cara membersihkan hati yang pernah menghitam karena menghina. Semakin sering kita berdoa untuknya, semakin ringan beban kita. Mulailah membiasakan diri untuk diam ketika pembicaraan mulai menjurus pada ghibah. Jangan ikut tertawa, jangan ikut menyela. Bahkan jika perlu, tinggalkan percakapan tersebut atau alihkan topik. Ini bukan lemah, tapi keberanian sejati. Karena lebih mudah melawan musuh daripada menolak ikut mencela di tengah teman sendiri. Jagalah jari-jari kita di media sosial. Sebelum mengetik atau membagikan sesuatu, tanya diri.
apakah ini akan memberatkan timbangan amal atau dosa. Jangan jadikan konten sebagai alasan untuk menyebar ghibah. Jangan menjadikan fakta sebagai dalih untuk menghancurkan harga diri seseorang. Karena bisa jadi, fakta itu hanyalah jalan ke neraka. Latihlah hati untuk lebih banyak berbicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Kita punya cukup banyak aib untuk direnungi. Kita punya cukup banyak dosa untuk ditangisi. Sibukkan diri dengan memperbaiki kekurangan, bukan memperbesar kesalahan orang. Ini bukan soal siapa paling suci, tapi siapa yang paling sadar diri. Ingatlah sabda Nabi, barang siapa yang menjaga antara dua rahangnya, mulut, dan dua kakinya, kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Betapa luar biasa hadiah itu, hanya dengan menjaga lisan. Tapi betapa sering kita meremehkannya, seolah surga bisa diraih tanpa perjuangan. Mulai hari ini, jadikan lisan dan jari kita sebagai sarana dakwah, bukan dosa. Gunakan kata-kata untuk membangun, bukan menghancurkan. Karena satu kata bisa menyelamatkan, dan satu kata pula bisa menjerumuskan. Dan di zaman fitnah ini, menjaga lisan adalah bentuk jihad yang paling berat, sekaligus paling mulia. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kita sedang hidup di masa paling rawan, di mana dosa tak lagi tampak menakutkan, di mana keburukan dibungkus dalam hiburan, dan ghibah dijadikan komoditas harian. Di zaman seperti ini, menjaga diri adalah bentuk keberanian, diam adalah bentuk perlawanan, dan menahan lisan adalah bentuk ketakwaan yang sesungguhnya. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Apa yang akan kita tinggalkan? Doa atau luka? Kebaikan atau keburukan? Nama baik atau aib yang tersebar luas? Lisan yang tak dijaga akan terus berbicara meski kita sudah diam di alam kubur. Karena dosa ghibah bisa hidup lebih lama dari jasad kita. Allah Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil. Setiap kata yang keluar akan dicatat. Setiap kalimat yang menyakiti akan diadili. Maka jangan menunda taubat, jangan menunggu tua, jangan menunggu insaf saat mulut sudah dikunci dan tubuh sudah membeku dalam kain kafan. Lihat ke dalam hati kita. Apakah selama ini kita benar-benar takut kepada Allah, atau hanya takut kehilangan citra di hadapan manusia? Ghibah tidak selalu terdengar keras. Kadang ia dibisikkan pelan, kadang diketik halus. Tapi di sisi Allah, semuanya jelas dan tak ada yang terlupa. Mulai sekarang, jadikan setiap kata sebagai amal. Jadikan setiap kalimat sebagai ladang pahala. Ubah lisan yang dulunya tajam menjadi lembut. Ubah jari yang dulunya kejam menjadi penyambung kebaikan. Karena saat kematian datang, semua akan ditagih, dan kita tak bisa kabur dari satu pun. Jika kamu merasa pernah melakukan ghibah, jangan malu untuk berubah. Malulah jika Allah murka, tapi kita masih menertawakan dosa. Kita tidak tahu kapan ajal datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita ingin dikenang, sebagai pemberi manfaat atau penyebar mudarat. Mari kita bertaubat, perbaiki diri, dan saling mengingatkan. Jika konten ini membuatmu tersentuh, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, agar mereka juga sadar bahwa dosa yang paling sering dilakukan bisa jadi penyebab siksa yang paling pedih. Dan untuk kamu yang ingin terus diingatkan tentang kematian, akhirat, dan bahaya dosa yang sering diremehkan, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan kebaikan. Karena bisa jadi, satu klik darimu menyelamatkan satu jiwa dari azab yang nyata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.